Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel Mudzakarah Islami bersama saya Muhammad Rifki Hussein Balkhair. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, pemirsa daripada channel Mudzakarah Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan segmen yang berbahagia ini kita berjumpa lagi dalam meneruskan daripada video muzakarah, video taklim kita, yaitu masih dalam pembahasan bab solat, yang mana sudah saya sampaikan di video-video yang sebelumnya di channel Mudzakarah Islami bahwasanya pembahasan solat ini lumayan panjang dan memakan waktu, sehingga saya memutuskan untuk membagi beberapa part dari bab pertama, bab kedua, bab ketiga, yang insya Allah pada segmen kali ini, pada podcast kali ini kita meneruskan daripada ta'lim kita, muzakarah kita masih dalam bab salat, yaitu ke bagian atau bab yang keempat. Ya, jadi yang baru nonton channel muzakarah ini, yang baru nonton video-video, yang baru nonton ikut-ikut video ini, maka jangan lupa tonton video yang sebelum-sebelumnya sudah saya upload di channel Mudzakarah Islami tentang pembahasan bab solat. Ya, InsyaAllah kita akan teruskan pelajaran kita, muzakarah kita di bab solat, bab keempat ini tentang solat janazah. Nah, kemarin-kemarin sudah kita bahas tentang solat fardu, solat sunnah-sunnah dan yang lain, yang tidak boleh waktu solat, yang boleh dilakukan solat sunnah, yang tidak boleh, waktu yang tidak boleh dilakukan solat sunnah, udah kita bahas. Ya, InsyaAllah sekarang kita masuk ke bab solat janazah. Ya, apa itu solat janazah? Jadi bagi kita kaum muslimin, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, maka apabila di antara saudara kita, salah satu dari saudara kita ataupun umat muslim yang lain, apabila dia meninggal dunia, maka hukumnya bagi kita fardu kifayah untuk mensolatkan mayit tersebut. Itulah yang dinamakan solat janazah. Ya. Jadi wajib fardu kifayah, artinya fardu kifayah ini artinya apabila dalam satu kaum, satu kumpulan, satu kampung, ya, ketika dia melakukan fardu kifayah tersebut salah satu saja, maka gugurlah hukum daripada sekampung tersebut. Tapi apabila tidak ada yang melakukan fardu kifayah, ya, satu pun, maka semua kampung itu mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu persepsi atau pengertian daripada fardu kifayah tersebut. Jadi fardu kifayah ialah satu yang melakukan, maka semua akan gugur daripada hukum tersebut. Akan tetapi satu pun tidak ada melakukan fardu kifayah tersebut, maka dihukumi satu kampung itu berdosa. Ya, itu pengertian daripada fardu kifayah. Sedangkan solat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Ya, di sini saya bacakan agar lebih jelas. Ya, solat jenazah tidak dengan ruku'. Solat jenazah ini tidak seperti solat-solat sunnah yang lain. Karena solat-solat sunnah yang lain kan ada rukuknya, ada sujudnya. Sebagaimana kita solat fardu, ya begitu juga solat sunnah. Akan tetapi di sini fardu kifayah tidak memakai rukuk, tidak memakai sujud. Dia hanya 4 takbir saja. Ya. Jadi solat jenazah ini 4 takbirat, artinya 4 takbir. Yang mana, ya, yang mana dalam rukun-rukun solat jenazah tersebut ialah dia harus berniat. Ya, jadi kalau niat solat jenazah, di sini saya bacakan, usalli ala hadzal mayit 4 takbiratin fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu ya, kalau mayitnya laki-laki, usalli ala hadzal mayyit, ya, ala hadzal mayyiti 4 takbirat. Itu kalau mayitnya laki-laki. Tapi kalau mayitnya perempuan, niatnya lain lagi.
niatnya usalli ala hadhil maitati, ya, ala hadhil maitati, karena kalau perempuan jadi muannas, otomatis niatnya ya kita rubah. Maksudnya bukan rubah semuanya, rubah tadi dari mayit menjadi maitati, karena sifat muannas tu, muannas perempuan, artinya maitati ada tak marbutanya. Nah itu ya, usalli ala hadhil maitati arba'at takbirat fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Itu niat daripada salat janazah. Lalu setelah kita niat, maka kita bertakbirlah, takbir Allahu Akbar. Nah, di takbir yang pertama kita membaca Al-Fatihah. Karena ingat hadis yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat atau tidak sah solat, solat apapun itu, ketika di dalam solatnya tidak ada pembacaan Al-Fatihah. Jadi di dalam solat janazah ini juga, rukunnya, yang wajibnya, di takbir pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Lalu di takbir yang kedua kita teruskan dengan membaca sholawat. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh cukup sampai di situ. Akan tetapi kalau seandainya antum-antum sekalian mau melengkapkan, afdalnya, lebih utamanya, dilengkapkanlah semua bacaan salawat dengan membaca salawat seperti kita tahiyat tadi itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallai ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Artinya salawat Ibrahimiyah. Ya, kalau mau dikamilkan, disempurnakan, dilengkapkan, lebih afdal dengan salawat Ibrahimiyah. Akan tetapi ketika kita ingin baca salawat saja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad juga boleh. Itu di rakaat yang kedua. Lalu di rakaat yang ketiga baru kita mendoakan si mayit tadi. Ya, bagaimana bunyi lafaz doanya? Ya seperti biasa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Kalau mayitnya laki-laki, maka tadi bunyi doanya lahu, kepadanya, yakni kepada si mayit laki-laki. Akan tetapi kalau mayatnya perempuan, bukan lahu lagi, tapi diganti laha. Nah, itu kaedah bahasa Arab. Kalau dia laki-laki, lahu. Kalau dia perempuan, laha. Ya, yang pernah belajar bahasa Arab, pernah belajar tasrif, pernah belajar nahwu, insyaAllah faham ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Artinya huwa huma hum itu bagi laki-laki, hiya huma hunna artinya dia perempuan. Nah, kalau udah pernah belajar pasti ngerti. Tapi di sini saya sampaikan agar tidak salah ketika kita mendoakan si mayit, kalau seandainya mayit itu laki-laki, maka bunyinya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma' wal thalaj wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatul qabra wa adzaban nar. Itu kalau seandainya laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalj wal barad wa naqqiha min al khataya kama yunaqqi thawb al abyad min ad danas wa abdilha daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjiha, ya, wa qiha fitnatul qabr azab an-nar. Pokoknya belakangnya diganti ha, laha, yang lahu jadi laha. Itu untuk mayit perempuan, ya. Adapun jika yang kita salatkan itu mayit tapi anak-anak, artinya anak-anak yang belum baligh, karena dia belum menanggung dosanya, ya, belum menanggung kewajiban atasnya, maka doanya lain lagi. Ya, doa untuk mayit yang anak-anak
Maka doanya seperti ini saya sebutkan. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dhukhran wa 'izmatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqil bihi mawazinahuma wafrigh sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimna ajrahu. Ya, artinya Allah jadikanlah ia sebagai simpanan pendahuluan bagi ayah bundanya dan sebagai titipan kebajikan yang didahulukan dan menjadi pengajaran ibarat serta syafaat bagi orang tuanya dan beratkanlah timbangan ibu bapaknya karena serta berilah kesabaran dalam hati kedua ibu bapanya dan janganlah menjadikan fitnah bagi ayah dan ibu bapanya sepeninggalannya dan janganlah Tuhan menghalangi pahala kepada kedua orang tuanya. Itu doa bagi sang mayit yang masih tiflun, arti yang masih kecil, yang masih kanak-kanak, yang belum baligh, yang belum dewasa. Itu doanya, ya. Lalu di takbir yang keempat, ya, sebelum kita salam tadi, di takbir yang keempat itu kita kalau bisa kita doakan mayit-mayit kaum muslimin, kaum muslimat, wal mu'minin wal min Allah maghfir lil amwatil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat. Terus Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafnina ba'dahu waghfir lana wa lahum. Jadi kita dianjurkan ketika di takbir yang keempat kita membaca doa untuk mayit-mayit ataupun amwat, mayit-mayit semua muslim dan muslimat. Jadi Allahumma ighfir lil amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kita disunahkan di takbir yang keempat untuk mendoakan seluruh mayit kaum muslimin dan muslimat, yang hidup maupun yang sudah mati. Kita doakan, kita mintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu barulah kita salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Barulah kita doakan si mayit itu. Lalu ada juga perkara yang dianjurkan, yaitu bersaksi bahwasanya si mayit ini, kalau memang benar mayitnya orang baik, kita saksikan bahwasanya ini orang baik dan kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan atau meringankan daripada seandainya si mayit ini diazab. Kita minta ringankan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari azab kuburnya, karena hak seorang yang hidup terhadap hak seorang yang mayit ada. Haknya apa? Haknya orang hidup untuk menjalankan fardu kifayahnya si mayit dan mendoakan si mayit, sedangkan si mayit tersebut terputus semua amalnya illa bithalas. Kan ada hadisnya itu, ya, in qata amal bani adam illa bithalas, sadaqatun jariyah, amalun yantafa'u bih, waladun salih yad'ulah. Yang pertama, amal jariyahnya, walaupun orang itu sudah mati, maka amal jariyahnya tetap mengalir kepada si mayit itu. Selain itu tidak ada yang mengalir. Yang kedua, ya, ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Artinya ketika seorang guru atau pengajar mengajarkan ilmu yang bermanfaat, selama ilmu itu digunakan dan dipakai, ya, maka bermanfaat bagi orang-orang sekeliling itu, maka dia akan mendapatkan pahala daripada ilmu yang bermanfaat terus menerus selama ilmu itu dipakai. Yang ketiga, waladun saleh yad'ula. Yang ketiga, mempunyai anak yang saleh, yang selalu mendoakan kedua ibu bapaknya ketika kedua ibu bapaknya sudah tiada, sudah meninggal. Itu yang terus mengalir, amal yang terus mengalir. Mudah-mudahan kita semua dijadikan anak-anak yang saleh dan kita punya anak-anak yang saleh agar apa? Agar dapat mendoakan kita ketika kita sudah di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi pengertian tentang salat janazah. Artinya ada janazahnya, masih ada, ya. Adapun yang mirip dengan salat janazah ini namanya salat gaib. Salat gaib hampir mirip dengan salat janazah. Hanya saja salat gaib sang mayitnya sudah tidak ada. Artinya mayitnya sudah dikubur. Mayatnya sudah dikubur, lalu kita mau mensolatkan lagi boleh, tapi namanya bukan solat jenazah,
namanya solat gaib. Ya, pengertian solat gaib ya saya sampaikan, saya bacakan. Bila ada keluarga atau handai taulan yang meninggal di tempat yang jauh dari sanak saudaranya, maka disunnahkan juga ya kita mensolatkan yang namanya solat gaib atas mayat tersebut walaupun sudah lewat seminggu atau lebih. Artinya walaupun si mayat ini sudah meninggalnya udah lewat seminggu atau si mayat ini sudah dikubur dalam kubur, maka disunahkan bagi kita untuk solat gaib. Hanya bedanya solat gaib dengan solat mayat tadi atau solat jenazah, ketika solat jenazah mayatnya masih ada sebelum dikubur. Solat gaib itu mayatnya sudah dikubur walaupun sudah lama, sudah seminggu dikubur apa. Kalau kita mau solat gaib ya untuk mendoakan sang mayat tadi boleh, disunahkan ya. Adapun niatnya usalli ala mayyit fulan, sebutkan usalli ala mayyit fulan bin fulan al-ghaib arba'a takbirat fardal kifayah lillahi ta'ala. Ya, ghaib juga termasuk fardal kifayah. Niatnya begitu ya. Ya, jadi kalau seandainya kita tadi solat janazah, usalli ala hadzal mayyit, kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan, usalli ala hadhil maitati, arba'a takbirat fardal kifayah lillahi ta'ala. Sedangkan kalau untuk solat ghaib, usalli ala mayyit, sebutkan fulan bin fulan atau fulana binti fulana al-ghaib arba'a takbirat fardal kifayah lillahi ta'ala. Lalu bacaannya ya sama seperti yang kita solat jenazah tadi. Ya, baca Fatihah, habis itu takbir kedua baca salawat, takbir ketiga mendoakan mayit, takbir keempat mendoakan seluruh mayit ataupun seluruh kaum muslimin wal muslimat, mintakan ampunan. Lalu ditutup dengan salam ya. Itu bab daripada salat janazah dan salat gaib. Lalu setelah ini kita akan masuk ke bab salat sunnah rawatib. Apa itu sunnah rawatib? Ya, salat sunnah rawatib ialah salat sunnah yang dilakukan sebelum salat fardu ataupun setelah salat fardu. Yang 2 rakaat yang biasa kita lihat kalau orang masuk masjid sebelum dia solat fardu, maka dia akan solat 2 rakaat ya sebelum solat fardu. Itu namanya solat rawatib. Sebelum solat fardu 2 rakaat dan sesudah solat fardu solat sunnah 2 rakaat, itu namanya solat rawatib. Adapun solat rawatib ini jumlahnya keseluruhan ya, keseluruhan solat jumlah solat rawatib ini ada 22 rakaat kalau kita gabungkan semua. Ya, saya sebutkan yaitu 2 rakaat sebelum solat subuh dan sesudah solat subuh. Mohon maaf ya, 2 rakaat sebelum solat subuh, sesudah solat subuh tidak. 2 rakaat sebelum solat subuh, karena sesudah solat subuh yang seperti saya terangkan di video sebelumnya bahwasanya ba'da subuh itu tidak ada solat sunnah, tidak ada solat rawatib. Jadi sunnah rawatibnya qablah, artinya qabliyah subuh. Ya, 2 rakaat sebelum solat subuh berarti sudah 2 rakaat. Lalu 2 rakaat sebelum solat zuhur, dan 2 rakaat setelah solat zuhur ya, 2 rakaat sebelum solat zuhur, 2 atau 4 rakaat sesudah solat zuhur. Maksudnya 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah, menjadi 4 ya, qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Lalu 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum solat asar, 2 rakaat atau 4 rakaat, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat solat sunnah rawatib tadi ya. Yang tadi 2 rakaat sebelum solat zuhur, lalu setelah solat zuhur boleh 2, boleh 4, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat solat rawatibnya. Lalu yang 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum solat asar, 2 rakaat sebelum solat asar atau 4 rakaat sebelum solat asar. Setelah solat asar, ba'diyatul asar itu tidak ada solat ba'diyah. Nah, sebagaimana sudah diterangkan video sebelumnya, ya. Setelah solat subuh tidak ada solat sunnah, setelah solat asar juga tidak ada sunnah.
Lalu selanjutnya 2 rakaat sesudah salat maghrib, ya. 2 rakaat sesudah salat maghrib, lalu 2 rakaat sebelum salat isya, lalu 2 rakaat sesudah salat isya. Nah, itu dia salat sunnah-sunnah rawatib, ya. Lalu niatnya bagaimana? Usolli sunnat az-zuhri, umpama kata nih, umpama kita mau solat sunnah rawatib sebelum zuhur. Nah, niatnya seperti ini. Usolli sunnat az-zuhri raka'ataini qabliyatillahi ta'ala. Qabliyah, sebelumnya, sebelum zuhur. Ya, usolli sunnat az-zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Nah, ya. Kalau kita mau solat sunnah ba'diyah, usolli sunnat az-zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Itu kalau kita mau solat ba'diyah, sunnah setelah zuhur, 2 rakaat. Boleh sunnah di waktu zuhur, boleh sunnah. Di waktu asar tidak ada ba'diyah, cuman qabliyah saja. Usolli sunnatul asri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu contoh-contoh daripada niat solat sunnah rawatib. Lalu kita lanjutkan ke bab solat sunnatul wudu. Ya, solat sunnatul wudu. Ini seperti sebagaimana saya pernah sampaikan bahwasanya solat sunnatul wudu ini dimulakan oleh sahabat Nabi, sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar telapak kaki terompah daripada sahabatnya, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi Sayyidina Bilal belum meninggal, masih ada di dunia, tapi telapak kaki beliau sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengarkan, karena Rasul paling hafal dengan sahabat-sahabatnya. Sampai ke bunyi telapak kaki pun Rasul kenal, kalau ini telapak kaki si fulan. Dan Rasul mendengar telapak kaki Sayyidina Bilal bin Rabah. Lalu waktu turunnya dari Isra Mi'raj, bertemulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Bilal bin Rabah dan ditanyakan, "Ya wahai Bilal, apa amalanmu yang sehingga engkau ini telah kudengar suara terompat telapak kakimu di surga?" Maka Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan, "Aku menjalankan apa yang sudah engkau perintahkan wahai Rasulullah dan menjauhi apa yang engkau larang. Akan tetapi ada satu yang tidak terkeluar dari mulut engkau, tapi aku kerjakan." Apa itu? Ketika aku setelah berwudu, ya, setelah bersuci, setelah taharah, setelah wudu, maka aku solat 2 rakaat untuk solat sunnah wudu tadi itu. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan Rasul mengatakan, dengan ibadah itulah engkau mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga belum kau masuk surga, telapak kakimu sudah kudengar dalam surga. Sayyidina Bilal termasuk asyratul mubasysyirin fil jannah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwasanya akan masuk surga. Alhamdulillah, ya. Itu daripada sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disunnahkanlah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat sunnatul wudu, ya. Apa itu salat sunnatul wudu? Salat sunnatul wudu, setiap kali seseorang selesai berwudu disunnahkan mengerjakan salat sunnatul wudu 2 rakaat, ya, 2 rakaat setelah kita berwudu. Ya, jadi kalau kita seandainya mau sholat di masjid, kita wudu, habis kita wudu, kita sholat sunnatul wudu. Ya, habis kita sholat sunnatul wudu, kita boleh sholat tahiyatul masjid. Nanti kita terangkan sholat tahiyatul masjid. Habis kita sholat tahiyatul masjid, kita sholat sunnah lagi qabliyah daripada sholat fardu tersebut. Umpama zuhur, kita sholat qabliyah. Jadi banyak perbuatan-perbuatan yang mendatangkan pahala bagi kita. Tinggal kita aja mau atau tidak menjalankannya, ya. Jadi sehabis wudu tadi, kita disunahkan membaca tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, seperti saya sampaikan doa setelah wudu tadi kan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Lalu baru kita salat sunnatul wudu dengan niat usolli sunnatul wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Itu bunyi
solat sunnah wudu. Ya. Lalu solatnya bagaimana? Ya seperti biasa, seperti solat biasa, ada ruku, ada sujud, kecuali solat gaib dan solat janazah. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, hanya 4 takbir habis itu salam. Tapi kalau solat sunnatul wudu, ya seperti solat sedemikian semanakala kita lakukan, ya. Di rakaat pertama baca Fatihah, setelah itu kita mau baca surat pendek boleh, habis itu rukuk, sujud, sama seperti biasa 2 rakaat dan ditutup dengan salam, ya. Itu solat sunnatul wudu. Lalu kita masuk solat duha, ya. Bab solat duha, ya. Solat duha ialah solat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Sekurang-kurangnya salat duha ini 2 rakaat, boleh 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Waktu salat duha ini kira-kira matahari sedang naik setinggi kurang lebih 7 hasta, ya. Atau kalau kita di Indonesia ini sekitar pukul 7 sampai waktu zuhur, sampai dari jam 7 sampai masuknya waktu zuhur. Nah, itulah waktu duha. Tapi afdalnya tadi sekitar jam-jam 9-an, ya. Itulah waktu duha, yang mana niat solat duha itu usalli sunnatud duha raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu doa yang dibaca, ya, doa yang dianjurkan, yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita solat duha itu ialah, saya bacakan, Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ard fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika salihin. Ini bagus sekali doanya, ya. Ya, artinya, ya Allah, bahwasanya waktu duha itu waktu duhamu, kecantikan itu kecantikanmu, keindahan itu keindahanmu, kekuatan itu kekuatanmu, kekuasaan itu kekuasaanmu, dan perlindungan itu perlindunganmu. Ya Allah, jika rizkiku masih di atas langit, turunkanlah, dan jika ada di dalam bumi, keluarkanlah, dan jika sukar, mudahkanlah, dan jika haram, sucikanlah, jika masih jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, keagungan, keindahan, kekuatan dan kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Jadi solat sunnah duha ini sangat dianjurkan, ya. Salah satu daripada faedah kita solat duha ini memudahkan daripada rezeki-rezeki kita. Jadi ya, jadi bagi kita yang ingin Allah mudahkan rezekinya, banyak-banyak solat duha, ya. Akan tetapi niat utama kita niat ibadah. Baru niat kedua boleh selipkan minta kepada Allah rezeki. Karena fa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian ingin minta pertolongankah sesuatukah, mintalah kepada Allah. Dalam surah Al-Fatihah juga diterangkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami atau kita menyembah nih kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta pertolongan. Jadi boleh kita solat duha, artinya mengharapkan mudah-mudahan rezeki kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu bukan menjadi niat prioritas. Niat prioritas kita yaitu ibadah kepada Allah. Mau solat apapun tetap niat utama ibadah kepada Allah. Niat kedua barulah kita selipkan apa yang kita niatkan. Khususnya salat duha, memang ulama mengatakan, banyak ulama menganjurkan untuk kita ketika ingin terbukanya pintu rezeki kita banyak salat duha, ya. Doanya juga seperti tadi. Ya, lalu yang keempat, selanjutnya kita membahas tadi solat tahiyatul masjid yang saya sebut tadi, ya. Solat tahiyatul masjid. Apa itu solat tahiyatul masjid? Ya, solat tahiyatul masjid ialah apabila kita masuk ke dalam satu masjid, maka dianjurkan, disunnahkan kita untuk solat tahiyatul masjid. Termasuk solat sunnah juga nih.
Solat sunnah memasuki masjid, itu namanya solat tahiyatul masjid. Semua masjid yang kita masuki, itu disunnahkan untuk solat tahiyatul masjid, kecuali Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram itu tidak ada solat tahiyatul masjid. Sunnahnya ketika kita masuk ke Masjidil Haram, maka pengganti solat tahiyatul masjid itu tawaf 7 kali. Jadi jangan salah kaprah. Ketika kita nanti umrah atau haji, semoga kita ya yang nonton di sini semua semoga diumrahkan Allah Subhanahu wa taala dan dihajikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara rezeki yang Allah berikan nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika kita masuk ke Masjidil Haram, tidak ada solat tahiyatul masjid. Tapi yang ada pengganti solat tahiyatul masjid itu ialah tawaf sebanyak 7 kali. Ya, kecuali di masjid-masjid yang lain baru disunnahkan untuk solat tahiyatul masjid. Bagaimana bunyi niat daripada solat tahiyatul masjid tersebut? Yaitu usalli sunnat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Ya, itu doa niat daripada solat sunnat tahiyatul masjid. Adapun doanya, ya, doanya boleh bebas. Doa apapun boleh ketika kita selesai solat tahiyatul masjid. Cuman ada doa yang dianjurkan, ya. Itu bunyinya Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa khalfi nuran wa fi asbi wa fi asabi nuran wa fil hammi nuran wa fi dami nuran wa fi sya'ri nuran wa fi bashari nuran. Ya, ini doa ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Artinya yang dianjurkan, yang pernah diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita salat tahiyatul masjid. Ini tadi doanya yang artinya, ya Allah Tuhan kami, berilah aku cahaya dalam hatiku, curahkanlah cahaya dalam pandanganku, curahkanlah cahaya dalam pendengaranku, curahkanlah cahaya di sisi kananku, di sisi kiriku, belakangku, depanku, ya, di dalam syafaat-syafaatmu, curahkanlah cahaya di dalam daging-dagingku, curahkanlah cahaya dalam rambutku, dan curahkanlah cahaya di dalam kulitku. Itu bagus sekali doa itu, ya, yang dianjurkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita doa solat tahiyatul masjid, ya. Dan doa ketika kita masuk masjid juga ada, ya. Sebelum kita solat tahiyatul masjid, ketika kita masuk ke masjid, itu doanya bunyinya Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik, yang artinya Allah ampunkanlah dosaku, ya, bukakanlah pintu-pintu rahmat, ya, dan restumu. Jadi doa masuk masjid itu doanya Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Baru kita solat tahiyatul masjid, ya. Nah, kalau kita keluar dari masjid juga ada doanya, diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Tadi kan waftah li abwaaba rahmatik kalau kita masuk. Kalau kita keluar, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Itu doa keluar masjid. Lalu setelah ini kita akan masuk di bab solat tahajud. Nah, ini solat tahajud sangat dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan oleh para ulama. Solat tahajud ialah, saya bacakan ya. Solat tahajud ialah solat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari, setidaknya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya, tidak terbatas. Artinya solat tahajud ini tidak ditentukan berapa kali pun kita mau, terserah. Setidak-tidaknya 2 rakaat. Waktunya sesudah solat isya sampai terbit fajar. Artinya waktu solat tahajud ini dari setelah solat isya sampailah solat subuh tadi, ya, sampai terbit fajar. Salat di waktu malam hanya dapat disebut salat tahajud dengan syarat apabila dilakukan sesudah bangun dari tidur malam, sekalipun tidur itu hanya sebentar. Jadi apabila dikerjakan tanpa tidur sebelumnya, maka ini bukan salat tahajud, tetapi salat sunnah saja seperti witir
dan sebagainya. Kalau sudah diketahui waktu melakukan ibadah ini dari waktu Isya sampai waktu subuh, sedang sepanjang malam ini ada saat-saat utama, lebih utama dan paling utama, maka waktu malam yang sepanjang itu dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi waktu-waktu solat tahajud ni ada waktu-waktu utama, waktu-waktu khususiah, ya. Yang pertama sepertiga pertama, yaitu kira-kira dari jam 19 sampai jam 22, artinya dari jam 7 dari ba'dal isya sampai jam 22. Jam 22 itu jam 10 malam. Itu sepertiga pertama. Lalu sepertiga kedua yaitu kira-kira dari jam 22, artinya dari jam 10 sampai jam 1 malam, jam 1 pagi. Nah, saat inilah yang paling utama. Dari jam 10 sampai jam 1 pagi, itulah yang saat yang paling utama. Lalu yang terakhir sepertiga ketiga. Sepertiga ketiga daripada malam itu yaitu kira-kira dari jam 1 sampai masuknya waktu subuh. Ini adalah saat yang paling utama. Dari yang utama. Artinya di antara ketiga tadi, tadi kan ada saat yang utama. Saat utama dari jam 10 sampai jam 1. Dari jam 1 sampai fajar itu saat yang utama dari yang paling utama. Berarti paling afdolnya di waktu itu tadi. Ya, di waktu dari jam 1 sampai fajar, sampai subuh tadi, ya, sampai sebelumnya masuk waktu sholat subuh, ya. Demikianlah menurut hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berbunyi, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir fayaqulu hal min da'in fastajibu lahu hal min sa'il fa'atihu hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu hatta yatla'ul fajar. Nah, ini waktu-waktu salat tahajud tadi itu, sehingga ulama menyimpulkan ada waktu yang paling afdal ini, ya, menurut daripada hadis tersebut, yang artinya perintah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ya, di waktu, artinya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di dunia, ya. Artinya tidak bisa kita dapat artikan turun sebagaimana ya kayak pesawat turun, enggak. Ini Allah khususnya, hanya artinya seperti rahmat Allah yang turun ke muka bumi itu di waktu tinggal sepertiga akhir daripada malam tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala berseru, adakah orang-orang yang memohon atau berdoa pasti akan kukabulkan, dan adakah orang yang meminta pasti akan kuberi, dan adakah orang yang mengharapkan atau memohon ampunan kepadaku pasti akan kuampuni baginya sampai tiba waktu subuh. Artinya tadi sepertiga malam yang terakhir, yang ketiga, dari jam 1 sampailah sebelum azan subuh. Itu waktu terbaik untuk mengerjakan salat tahajud, ya. Terus ada ikhtilaf juga masalah bab salat tahajud tadi. Ada sebagian ulama yang mengatakan tanpa kita tidur pun, artinya dari habis isya kita tidak ada tidur nih, karena sibuk dengan zikir, ibadah, tiba-tiba kita mau salat tahajud juga boleh. Tapi pendapat Imam Syafi'i memang harus tidur dulu walaupun sejenak. Tapi ikhtilaf yang lain juga, tanpa tidur juga boleh kita melakukan salat tahajud. Tergantung kita mau pakai pendapat yang mana, karena ini bab khilafiyah, ya, bukan bab usuliyah. Jadi boleh kita pakai pendapat yang mana. Cuman kalau kita bermazhab Imam Syafi'i, memakai fatwa Imam Syafi'i, harus tidur dulu, ya. Lalu di dalam Al-Quran juga, ya, di dalam Al-Quran juga ada firman Allah Subhanahu wa taala menyerukan daripada salat tahajud tersebut, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya hendaknya engkau gunakan sebagian waktu malam itu untuk salat tahajud sebagaimana salat sunnah untuk dirimu, ya. Mudah-mudahan Tuhan akan membangkitkan engkau dengan kedudukan yang baik. Itu dalil-dalil tentang disunnahkan, sangat disunnahkan untuk salat tahajud tersebut. Lalu doa salat tahajud, ya bebas, doa apapun itu terserah. Namanya tahajud. Artinya disitulah kita berserah diri, meminta kepada Allah,
Karena ya memang selain daripada Allah ya kita tidak boleh syirik meminta selain daripada Allah. Maka mintalah apapun itu, ampunankah, rezekikah, kesehatankah, kebaikankah, itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, doa yang paling baik ya tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sapu jagat. Ya, biasa orang mengatakan doa ini doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bayangkan, Rabbana atina, ya Allah berikan aku atina fid dunya hasanah. Di dunia kebaikan, semua kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di hari akhir juga kebaikan. Wa qina adzabannar, jauhkan aku dari azab api neraka. Jadi udah include, doanya udah include semua. Kebaikan di dunia diminta. Ya, kebaikan di akhirat diminta, kesengsaraan api neraka minta dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah include lengkap doa ini, ya. Dan banyak doa-doa yang dianjurkan lagi, ya, seperti istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, Allahumma anta rabbi, sayyidul istighfar. Ini namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu juga disunnahkan, dianjurkan dibaca ketika kita salat tahajud. Ya. Itu pengertian salat tahajud yang sangat dianjurkan beserta hadis dan dalilnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab salat istikharah. Nah, ini bab salat istikharah nih kadang-kadang banyak juga kita lakukan untuk menentukan sesuatu yang tujuannya minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya bacakan ya. Salat istikharah, ya, salat istikharah ialah salat sunnah 2 rakaat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketentuan pilihan yang lebih baik di antara 2 hal yang belum dapat ditentukan baik buruknya. Ya, itu saya bilang tadi kan, ketika kita punya problema, ya, ketika kita punya problema, kalau bahasa sekarangnya kita galau dalam menentukan pilihan, dalam 2 pilihan, selama 2 pilihan itu baik ya, tapi kita minta yang terbaik. Nah, jadi kita bingung nih. Contoh ketika ada seseorang yang ingin kita lamar, ataupun kita ingin dilamar. Bagi perempuan kita dilamar, kalau bagi laki-laki ingin melamar. Nah, di sini ada 2 pilihan. Artinya ada 2 calon yang luar biasa baik semua dari segi cantiknya, dari segi baiknya, solehnya, keturunannya, rezekinya, semua baik. Tapi ada 2 pilihan. Terus bagaimana kita ingin memilih? Nah, alangkah baiknya kita melakukan ritual yang namanya salat istikharah. Ini salah satu contoh. Banyak contoh yang lain. Seandainya kita mendapatkan sesuatu hal, apakah itu yang mana 2 pilihan yang harus kita pilih, dan dua-duanya termasuk yang baik, maka dianjurkan dan disunahkan kita untuk solat istikharah. Apa itu? Meminta pendapat langsung, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dengan jalur solat. Nanti insya Allah setelah itu terkadang Allah akan beri bisyarah. Bisyarah itu berita gembira. Entah itu lewat mimpi, entah itu nanti lewat bagaimana cara Allah menyampaikan melalui hambanya kah, melalui hikmah kah, melalui perbuatan-perbuatan, akan insya Allah akan ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin melakukan salat istikharah, minta langsung artinya pendapat atau jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan salat istikharah ini jawabannya melalui mimpi, ya. Bagaimana melakukannya? Ya, kapan saja salat istikharah ini boleh. Alangkah baik salat istikharah ini ketika kita ingin melakukan salat tahajud. Sebelum salat tahajud boleh istikharah, ataupun setelah salat tahajud ya boleh juga istikharah, karena waktu yang indah ketika kita ingin salat atau bahasanya bermi'raj kepada Allah itu di waktu sepertiga malam terakhir memang. Jadi tidak khususnya kita solat tahajud saja di waktu itu. Solat-solat yang lain ya, solat taubat boleh, solat tasbih boleh, solat hajat boleh, solat istikharah boleh di waktu tadi, kan waktu terbaik. Allah turun ke muka bumi, ke dunia
Bukan turunnya seperti yang saya jelaskan tadi. Artinya rahmat Allah ketika orang tidur, ketika orang asik dengan istirahatnya, kita sibuk dengan Allah, disitulah jawaban-jawaban insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi solat sunnah istikharah tadi bunyi niatnya usolli sunnatul istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Ya, lalu ada juga doa yang dianjurkan ketika kita solat istikharah, ya, bunyinya seperti ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astafdiluka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka tuqdiru ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعافية أمري وعاقبة أمري فاقدره لي وسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه وقدر لي خيرا حيث كان ثم أرضيني به. Nah, ini bagus nih arti doanya. Ya, saya bacakan artinya. Ya Allah, ini mohon maaf mata saya ini agak tak nampak kacamata, lupa dibawa. Ya, artinya, ya Allah, hamba memohon agar Tuhan memilihkan mana yang baik menurut Engkau ya Allah, dan hamba memohon Tuhan, ya, memberikan kepastian dengan ketentuanmu, dan hamba memohon dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar, yang agung, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa, sedang hamba tidak tahu, dan Allah lah yang maha tahu segala sesuatu yang masih tersembunyi ya Allah. Jika Allah mengetahui bahwa persoalan ini baik bagi hamba, dalam agama hamba dan dalam perlindungan hamba, dan baik pula akibatnya bagi hamba, maka berikanlah perkara ini kepada hamba dan mudahkanlah ia bagi hamba. Kemudian berilah keberkahan bagi hamba di dalamnya. Ya Allah, jika Allah mengetahui bahwa sesungguhnya hal ini tidak baik bagi hamba, bagi agama hamba dan bagi penghidupan hamba, dan tidak baik akibatnya bagi hamba, maka jauhkanlah hal ini daripada hamba, dan jauhkanlah hamba daripadanya. Dan berilah kebaikan di mana saja hamba berada, kemudian jadikanlah hamba orang-orang yang rela atas anugerahmu ya Rabbal Alamin. Ya, nah, itulah daripada salat-salat, daripada pengertian salat istikharah. Istikharah itu artinya kita ada dua pilihan yang mana kita serahkan kepada Allah agar Allah berikan jawaban kepada kita. Ya. Lalu selanjutnya pembahasan kita, ya, masih dalam solat-solat sunnah, ya, yaitu solat sunnah mutlak. Nah, ini solat sunnah mutlak ialah solat sunnah yang memang tujuannya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan solat mutlak ini kapanpun kita bisa lakukan. Ya. Solat sunnah mutlak ialah solat sunnah yang boleh dikerjakan pada waktu kapan saja, ya, kecuali pada waktu yang terlarang, ya, untuk mengerjakan solat sunnah, ya, artinya solat sunnah mutlak ini kapan saja boleh, akan tetapi, ya, tidak boleh di waktu solat yang tidak boleh dilakukan solat sunnah. Sebagaimana di video kemarin, di video sebelum-sebelum ini, udah saya jelaskan tentang waktu-waktu yang dilarangnya untuk solat, ya, seperti ba'dal asar, ba'da subuh, ketika matahari tepat di atas kepala kita di siang hari. Nah, itu tidak boleh solat, tidak ada solat di waktu-waktu itu, termasuk solat mutlak. Tapi selepas daripada waktu-waktu yang tidak dibolehkan solat, maka solat mutlak kapan saja boleh, ya. Nah, ya. Lalu jumlah rakaat yang tidak terbatas, artinya terserah, paling minim, ya, solat sunnah mutlak ini 2 rakaat, tapi maksimalnya terserah mau kapan, mau berapa rakaat pun terserah. Solat sunnah mutlak, ya, ini solat sunnah yang tidak bersebab, bukan karena masuk ke masjid, bukan karena salat qabliyah atau ba'diyah atau fardu atau lain-lainnya. Salat ini semata-mata salat sunnah mutlak, kapan dan di mana saja dapat dikerjakan dengan waktu yang tidak diharamkan, artinya dengan waktu yang tidak dilarangnya salat tadi. Jadi salat mutlak ini artinya
Solat yang bukan tujuannya untuk, ya kalau solat tahajud, ya kan ada tujuannya. Solat istikharah ada tujuannya. Solat taubat ada tujuannya. Taubat ya untuk bertobat. Solat istikharah yang menentukan pilihan. Solat tahajud artinya memang ada permintaan-permintaan khusus yang kita panjatkan, ya. Tapi kalau solat mutlak ini solat yang mana tidak ada tujuan. Mutlak dia pengen solat hanya penghambaan, bentuk penghambaan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di luar daripada solat-solat yang sudah dianjurkan tadi, yang udah ada tatanan-tatanannya. Nah, ada yang namanya solat sunnah mutlak. Artinya, ya memang kita mau solat karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berbincang-bincang, ingin berbuai-buai. Karena apa? Ya sebagaimana yang saya terangkan di video sebelumnya, bahwasanya Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya seorang mukmin. Nah, ketika kita ingin mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip berbuai-buai, artinya di dalam salat ini kita ya bermanja-manja kepada Allah, berbuai-buai, berbisik-bisik, seakan-akan kita nih benar-benar berbicara dengan Allah. Nah, itu indahnya itu di dalam salat. Maka ketika kita ingin seperti itu, ya silakan salat mutlak namanya. Nah, itu pemahaman daripada solat mutlak, ya. Lalu niatnya usolli raka'ataini lillahi ta'ala, khalas. Tidak ada tujuan-tujuan. Kalau tadi kan usolli sunnatan, umpama kata sunnatan tahajud, usolli sunnatan witir, usolli sunnatan tarawih, usolli sunnatan apalagi istikharah. Tapi kalau mutlak ya usolli rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya aku niat salat 2 rakaat, khalas karena Allah Ta'ala. Itu salat mutlak, ya. Nah, itulah daripada sunnah-sunnah salat tersebut, ya. Lalu setelah ini kita akan membahas salat sunnah taubat. Nah, ini solat sunnah taubat, artinya solat sunnah yang dianjurkan bagi yang ingin bertobat kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada seorang pendosa yang dulunya mungkin banyak berbuat dosa, lalu dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan orang itu untuk solat sunnah taubat dengan catatan taubat yang sesungguhnya, bukan taubat sambal. Taubat sambal tuh udah tahu pedas masih dimakan. Udah tahu kepedasan masih gak dimakan karena sambal tuh enak kalau dimasak. Ya. Tapi kita yang namanya tobat tidak boleh tobat sambal. Tobat yang sesungguhnya dengan setobat-tobatnya, artinya. Nah, ciri-ciri ketika seseorang itu bertobat dan tobat itu diterima Allah itu gampang, bisa kita tahu. Bahkan diri kita sendiri, kalau kita punya dosa lalu kita bertobat kepada Allah. Terus pertanyaannya, apakah tobat kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Gampang, lihat aja ciri-cirinya. Apabila yang kita tobatkan, kita lakukan kembali, artinya Allah tidak menerima tobat kita, dan tobat kita itu namanya tidak sungguh-sungguh. Akan tetapi apabila kita tobat dari suatu dosa yang kita lakukan, dan kita tidak akan pernah melakukan tobat itu tersebut, maka disitulah tobat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu, ketika kita berdosa, mempunyai dosa, tapi manusia yang tidak luput dari dosa, maka dianjurkan untuk sholat tobat kapanpun. Kalau bisa setiap hari kita sholat tobat, karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas maksum, yang telah diampunkan dosanya telah lalu maupun akan datang, beliau tidak kurang dari 200 kali untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan apalagi kita yang penuh dengan dosa ini. Makanya jangan lupa sering-sering kita sholat tobat, sering-sering kita istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya. Adapun bunyi daripada niat sholat tobat tersebut, usolli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, itu ya.
Salat tobat. Lalu di dalam salat tobat nanti dianjurkan kita untuk membaca istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik tawwaban 'abdi zaliman la yamliku li nafsi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Itu banyak-banyak istighfar. Terus seperti tadi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi di dalam solat tobat tadi banyakkan untuk doa ampunan, banyakkan istighfar, ya. Nah, setelah solat tobat tadi dianjurkan juga kita untuk solat hajat. Artinya setelah solat tobat kita solat sunnah 2 rakaat lagi yang namanya solat hajat. Artinya setelah kita bertobat kepada Allah, kita solat untuk minta yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Silakan sholli sunnatan, bunyi niat dari solat hajat tadi, usolli sunnatul hajat rakaataini lillahi taala, ya. Setelah kita solat ya seperti biasa kita solat 2 rakaat, Fatihah, habis itu kita baca surat-surat pendek 2 rakaat, habis salam, kita mintalah kepada Allah. Tadi kan kita sudah istighfar, minta ampunan kepada Allah. Sekarang hajat nih minta yang baik-baik. Artinya ya Allah jauhkan dari maksiat, ya Allah jauhkan dari dosa yang udah kau taubatkan, ya Allah minta kekuatan iman, kekuatan ihsan, ya Allah minta kekuatan zahir dan batin untuk menyembahmu, untuk beribadah kepadamu, minta kuatkan iman supaya jangan tergoda dari hal-hal maksiat. Nah, itu isinya solat hajat. Pokoknya yang namanya hajat, apa hajat dalam diri kita, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita solat tobat. Setelah kita solat minta ampun kepada Allah, solat minta yang baik-baik habis itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu selanjutnya, nah ini kita bab solat kayaknya udah mau habis. Bentar ya, saya lihat lagi ya. Nah, selanjutnya setelah solat sunnah-sunnah tadi, solat taubat, solat hajat, lalu solat-solat yang lain, kita masuk di penutup daripada bab solat ini. Dan solat sunnah ini juga sebagai solat sunnah penutup daripada solat sunnah-sunnah yang lain. Apa itu? Yaitu bab solat witir, ya. Jadi solat witir ialah hukumnya sunnah, yakni solat sunnah yang sangat diutamakan. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya amal al-Quran, autiru fa innallaha yuhibbul witir." Ya. Hai para pecinta-pecinta Al-Quran, kerjakanlah salat witir sebab Tuhan itu tunggal dan dia suka kepada hal-hal yang ganjil, hal-hal yang tunggal maksudnya. Ya, waktu salat witir ya, waktunya sesudah salat isya sampai terbit fajar. Dan biasanya salat witir itu dirangkaikan dengan salat tarawih. Ya, bilangan rakaatnya 1 rakaat atau 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11 ya. Artinya yang ganjil-ganjil. Kalau sholat witir itu banyak, boleh dikerjakan 2 rakaat, 1 salam. Kemudian yang terakhir 1 rakaat dengan 1 salam. Jumlah 11 rakaat itu telah cukup dan inilah yang dikerjakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya tidaklah pernah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi salat malam witir melebihi daripada 11 rakaat. Artinya solat witir ini ada ketentuannya, paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Tidak boleh dari 11 rakaat. Karena itu diriwayatkan dari istrinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir tak lebih dari 11 rakaat, ya. Adapun waktunya salat witir setelah Isya sampailah ke fajar, salat sebelum salat subuh. Lalu salat witir ini juga, bahwasanya salat witir ini ialah penutup daripada solat-solat sunnah yang kita lakukan. Umpama kata kita mau solat hajat, kita mau solat tahajud, kita mau solat taubat, kita mau solat tasbih, kita mau solat apapun solat sunnah itu kita lakukan semua.
udah selesai kita lakukan sholat semua, maka sebagai penutup kita dianjurkan untuk sholat witir. Nah, itu sholat sunnah penutup ya. Lalu niatnya usolli sunnatul witri raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu itu kalau kita ngambil yang 2 rakaat. Lalu kalau kita mau sholat yang 1 rakaat, usolli sunnatul witir raka'atan lillahi ta'ala. Nah, itu niat daripada sholat witir tersebut ya. Lalu adapun doa setelah witir ni ada juga doa yang dianjurkan. Ini kalau yang sering turun-turun sholat tarawih ni insya-Allah hafal ni ya. Sering kita dengar di bulan-bulan Ramadan ya doa witir ni. Saya bacakan ya. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashian wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka ghina'an nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Ya alhamdulillah kita sudah membahas tentang bab salat ini dan alhamdulillah berakhir di bab keempat tentang pembahasan salat ini yang ditutup dengan pembahasan salat witir ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi mengenai daripada pembahasan bab salat, bab sunnah-sunnah salat dapat menambah pengetahuan kita tentang salat sunnah dan mudah-mudahan dapat kita amalkan apa yang sudah kita pelajari ya. Wabil khusus untuk diri saya sendiri dan antum-antum sekalian. Jadi untuk bab salat cukup sampai di sini dulu di bab keempat yang insya-Allah bab selanjutnya kita sudah masuk kepada pelajaran tentang hadis. InsyaAllah podcast selanjutnya, video selanjutnya Muzakara Islami akan merilis video tentang pelajaran hadis. Jadi kita akan membawa atau mengupas tentang kitab hadis Arba'in Nawawi. Nah, sedikit-sedikit kita belajar tentang hadis nanti ya. Karena rasa saya dari podcast awal sampai podcast sekarang itu rentetan dan urutan-urutannya sudah saya maksimalkan dari pengetahuan bab asas tentang hukum. Jadi Islam itu mengenal ada hukum, ada haram, halal apa di bab yang pertama. Lalu masuk ke bab tahara, ke bab pembagian air, bab tentang najis, lalu macam mana berwudu, macam mana mandi wajib, macam mana kita mengenal syarat, rukun, solat, sunnah, dan lain-lain. Sampailah terakhir ke bab solat tadi ini, bab sunnah-sunnah solat. Dari solat fardu, solat sunnah, caranya, syaratnya, rukunnya, ya semua sudah dibahas. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jadi selanjutnya kita masuk ke kitab Arba'in Nawawi, ya hadis 40. Nanti kita bacakan hadisnya, lalu kita terangkan apa isi hadisnya, apa maknanya, apa anjurannya, apa faedahnya. Terus tonton Muzakara Islami, terus ikuti daripada channel Muzakara Islami karena insya-Allah kami akan berusaha memberikan yang terbaik daripada apa yang pernah kami timba ilmu dulu waktu di pesantren. Jadi apabila ada kesalahan kah, khilaf kata kah, jangan segan-segan untuk komen ya. Untuk komen di video, umpama kata Ustaz, mohon maaf dalilnya begini-begini ataupun salahnya begini-begini. InsyaAllah kami akan koreksi lebih baik dan lebih baik demi berkembangnya channel dakwah ini, yaitu channel Muzakara Islami. Jadi untuk segmen kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Segmen selanjutnya insyaAllah kita akan masuk di bab hadis yang insyaAllah akan menggunakan kitab Arba'in Nawawi. Di situ saya akan menjelaskan, berusaha untuk menjelaskan dan menerangkan daripada setiap hadis-hadis yang ada di kitab Arba'in tersebut ya. Jadi sampai di sini dulu.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.